Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Tatapan King Sui menjadi dingin dan dengan sekejap, dia mengubah bayangan tinju menjadi pukulan fisik, meluncurkannya ke arah orang yang mengancamnya dengan keras. Siu, duar, kepala pria itu meledak, menyebabkan sekitarnya menjadi sunyi senyap. Bahkan orang-orang yang bersama pria yang baru saja terbunuh memandangnya dengan tidak percaya sebelum mereka berbalik untuk melihat King Sui. King Sui membunuh bukan tanpa alasan. Dia tidak suka diancam. Di Chen juga melihat King Sui dengan tatapan yang rumit. Saya tidak tertarik untuk membunuh banyak orang hari ini. Ingat, seseorang akan mati dengan mudah jika dia tidak punya otak. Pergi, King Sui berkata tanpa peduli. Beberapa lainnya mengatupkan gigi dan dengan cepat menghilang bersama dengan rekan mereka yang sudah meninggal. King Sui bersama Di Chen melangkahkan kakinya menuju ke dalam kamar. Mereka sudah meminta kamar sebelumnya. King Sui, kamu dalam masalah. Saat mereka mencapai ruangan, Di Chen berkata dan melihat King Sui saat dia tersenyum pahit. Anda mengacu pada beberapa pria dari sebelumnya. Apakah sekte Desolate di daerah pegunungan Desolate? Tanya King Sui menatap Di Chen dan berkata sambil tersenyum. Tepat sekali, jawab Di Chen. Apakah Anda tahu tentang sekte Desolate? Tanya King Sui. Di Chen memandang King Sui dan menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Mungkinkah lebih kuat dari dinasti kekuatan dewa atau sekte teratai? King Sui memikirkannya sebelum bertanya. Di permukaan, dua dinasti kelas 4 dan Akademi Rahasia Surga adalah yang terkuat. Namun, ini hanya penampakannya saja. Misalnya, Sekte Lotus dan Gunung Putuo di Laut Selatan sama-sama tidak lebih lemah dari kelas 4. Hanya saja mereka menyembunyikan diri. Ada banyak pengaruh di dunia ini yang tidak mau mengungkapkan dirinya. Memamerkan kartu truf seseorang tidak hanya dibarengi dengan keuntungan. Jika orang itu menjadi sasaran, itu bisa menjadi pukulan yang mematikan, jawab Di Chen tersenyum dan menatap King Sui. Gunung Putuo juga begitu kuat. King Sui sangat terkejut. Dia tidak menyangka sekte Tantai Suan begitu kuat. Ini bukan hanya itu. Sebenarnya ada beberapa pengaruh yang lebih kuat. Di permukaan, mereka mungkin tidak terlihat sangat kuat, tetapi pada kenyataannya, tidak ada yang tahu seberapa kuat mereka. Namun, semua orang tahu bahwa mereka kuat. Ini adalah rahasia terbuka. Lalu seperti apa sekte Desolate itu? Keingintahuan King Sui meningkat. Apa yang kita kendalikan hanyalah setengah dari benua Kerbau Barat. Setengah lainnya dimulai dari daerah pegunungan Desolate dan bahkan lebih berbahaya. Ada desas-desus bahwa ada sekte kuat dan klan aristokrat di sana dan daerah itu sangat makmur. Satu-satunya hal adalah itu terlalu berbahaya. Sekte Desolate adalah sekte di daerah pegunungan Desolate yang dekat dengan kita dan merupakan sekte yang kuat. Ucap Di Chen menjelaskan. Seberapa kuat mereka? Tanya King Sui. Saya tidak tahu, tapi saya tahu bahwa mereka tidak lebih lemah dari sekte Lotus dan dinasti kekuatan ilahi. Bahkan dikabarkan bahwa mereka sedikit lebih kuat dari sekte Lotus dan dinasti kekuatan ilahi. Jawab Di Chen membagikan semua yang dia tahu. Kamu adalah gadis suci dari sekte teratai. Orang bodoh-bodoh ini tidak beruntung jika mereka terbunuh. Mungkinkah sekte teratai takut pada sekte Desolate? Ucap King Sui tersenyum, tidak terlalu mengindahkannya. Saya tidak takut, tapi aku merasa agak gelisah karena kamu telah membunuh pria bermarga Lu. Nama keluarga Lu adalah yang paling berpengaruh di sekte Desolate. Aku takut setelah orang-orang itu kembali, lebih banyak orang dari sekte Desolate akan datang untuk mencari masalah. Ucap Di Chen memandang King Sui dengan sedikit gelisah. Jangan khawatir. Jika mereka datang, saya akan membunuh mereka semua. Jika saya tidak bisa mengalahkan mereka, maka saya akan lari. Hahaha.
Setelah mengatakan itu King Sui tertawa. Baiklah, lupakan saja. Ayo, saya akan memberikan beberapa hal untuk meningkatkan kemampuan Anda. Jangan pikirkan mereka, jika mereka datang, aku sendiri yang akan menghadapinya. King Sui mengeluarkan cincin batu ilahi giok suci yang telah dia persiapkan untuknya selama ini. Dia menusuk salah satu jarinya dengan jarum emas dan kemudian membiarkan cincin itu mengenali pemiliknya. Cincin batu ilahi giok suci masih dianggap sebagai artefak dewa yang dapat digunakan sebagai alat penyelamat hidup untuk level mereka. Berikutnya adalah mutiara garis darah emas valet dan hal-hal lainnya. Dia bahkan menyelamatkan pil agile cepat yang telah dia perbaiki dengan sukses. Namun sebelum itu, King Sui menerapkan akupuntur padanya. Ketika semuanya berakhir, fajar akan segera tiba. Di Chen melihat kemampuannya saat ini dengan sedikit tidak percaya. Saat ini, kemampuannya sekitar 3000 matahari dan dianggap sangat kuat. Itu juga akan meningkat pesat di masa depan. Chener, sebenarnya, jika kita melalui kultivasi ganda, kamu pasti bisa mencapai terobosan dan mendapatkan lebih banyak kekuatan. King Sui berusaha menggodanya. Saya merasa sedikit kewalahan. Dalam jangka pendek, akan sangat sulit untuk meningkatkannya lebih jauh. Dasar bajingan, hanya memikirkan hal-hal ini sepanjang waktu. Di Chen mengetuk kepala King Sui. King Sui menggosok hidungnya dan tersenyum canggung lalu menarik tangan Di Chen. Mari kita pergi mengunjungi Hu Clan dulu dan kemudian pergi ke tempat Nona Diwu. Jika bukan karena dia, saya mungkin tidak dapat menemukan Anda. Di Chen tahu Diwu Zixia dan Hu Yiqian juga. Bagaimanapun, Hu Yiqian dan Diwu Zixia memiliki hubungan yang cukup baik. Mereka tinggal di klan Hu sampai tengah hari sebelum mereka menuju klan Diwu. King Sui telah merawat Diwu Zixia dan sekarang dianggap sebagai dermawan klan Diwu. Kali ini, ketika mereka menuju ke klan Diwu, beberapa tetua di klan keluar untuk mengucapkan terima kasih secara pribadi. Dengan kemampuan King Sui saat ini, selain fakta bahwa dia telah membantu klan Diwu, dia merasa sangat nyaman ketika bertemu dengan beberapa orang mereka. Lagi pula, ketika seseorang memiliki kekuatan, dia akan selalu dihormati dimanapun dia berada. Terlebih lagi untuk kasus Di Chen. Dia adalah Holy Maiden Sekte Lotus dan status ini saja sudah pasti sangat kuat. Sekte Lotus sama kuatnya jika dibandingkan dengan dinasti kekuatan ilahi. Selain itu, jika tidak ada kecelakaan, Holy Maiden Sekte teratai akan menjadi orang yang akan mengambil alih posisi penguasa sekte di masa depan. Oleh karena itu, King Sui dan Di Chen memiliki hak untuk diperlakukan seperti itu. Namun, dengan keberadaan Diwu Zixia, King Sui dan Di Chen bertindak sangat sopan dan menyebut diri mereka sebagai junior. Klan Diwu tidak berani diperlakukan dengan sopan santun. Namun, itu akan berdampak baik bagi kedua belah pihak. Setelah salam, orang-orang yang mengambil bagian dalam perjamuan semuanya adalah keturunan langsung dari faksi Diwu Zixia masuk. Setelah jamuan makan berlangsung selama beberapa waktu, sekitar 1 jam kemudian, yang lain berangkat secara bergiliran dan meninggalkan King Sui, Di Chen, dan Diwu Zixia. Apa yang kalian rencanakan? Diwu Zixia memandang King Sui dan Di Chen dengan tatapan aneh. Dia tahu bahwa sekte teratai memiliki batasan ketat pada perawan suci. Setelah tahun baru, saya akan membawa Chener untuk mengunjungi penguasa sekte Lotus Sekte. Jika tidak ada ruang untuk diskusi, aku akan membawa Chener bersamaku dan pergi. King Sui berkata dengan sangat mudah. Kamu benar-benar tidak menghargai sekte teratai. Mereka tidak akan membiarkanmu membawa gadis suci sekte teratai bersamamu. Diwu Zixia berkata langsung ke intinya. Aku akan membawanya bersamaku dan memukuli siapapun yang berani menghentikanku. King Sui berkata dengan santai. Elder Chen, bagaimana dengan Anda? Apa yang Anda rencanakan? Diwu Zixia memandang ke arah Di Chen. Dia telah mencari saya selama 8 tahun. Saya tidak tahu bagaimana keadaannya selama ini, dan oleh karena itu, kali ini, saya akan berdiri bersamanya. Ucap Di Chen tersenyum santai.
Diwu Xixia sekarang merasa bahwa dunia ini sedikit gila dan di luar pemahamannya. Dia menghela nafas tanpa daya. Apa yang harus saya lakukan? Haruskah aku melawan sekte teratai dengan kalian berdua? King Sui dan Di Chen sedikit terkejut. Di Chen dengan cepat berkata, jangan lakukan sesuatu yang bodoh. Bahkan jika King Sui tidak datang, aku akan meninggalkan sekte teratai suatu hari nanti. Anda tetap seperti apa adanya, akan lebih baik jika Anda bisa menggantikan saya. Hidup saya diselamatkan oleh King Sui. Apa menurutmu aku punya pilihan? Diwu Xixia berkata tanpa daya. Anda memiliki klan Diwu di belakang Anda. Sentimen Anda sudah cukup. Anda tidak perlu mengkhawatirkan kami. Saya memiliki kepercayaan diri, ucap King Sui tersenyum. Tidak, jika Anda bersikeras, apakah Anda percaya bahwa saya dapat membuat Anda kembali ke kondisi Anda sebelumnya? King Sui berkata dengan serius. Saya lebih suka Anda membiarkan saya kembali ke keadaan saya sebelumnya. Akan lebih mudah bagiku untuk membuat keputusan. Gadis bodoh, berhentilah membuat lebih banyak masalah di sini. Tidak perlu khawatir, saya mampu menangani ini. Jika tidak, jika Anda mendapat masalah, bagaimana Chener dan saya akan pergi ketika saatnya tiba. King Sui berkata dengan serius kali ini. Akhirnya, Diwu Xixia setuju. King Sui tidak menyangka bahwa setelah dia menemukan Di Chen, sekte Lotus akan menjadi masalah besar. Saat ini, dia tidak tahu bagaimana menangani situasi tersebut. Jelas tidak cocok baginya untuk membunuh begitu saja. Dia hanya bisa menunggu sampai dia bertemu dengan penguasa sekte Lotus Sekte. Masalah lainnya adalah sekte Desolate. Di waktu berikutnya, King Sui tidak akan punya waktu untuk bersantai. Yah, itu bagus karena dia juga tidak berencana meninggalkan benua barat dalam waktu dekat. Dia masih harus mengatur urusan di sini dan di 5 benua. Dia berharap dalam 3 tahun ke depan, dia bisa mencapai terobosan lain. King Sui dan Di Chen tanpa sadar tinggal di klan Diwu sampai hari menjadi gelap. Diwu Xixia mencoba membuat mereka tetap tinggal, tetapi dia masih ingin kembali ke Akademi Rahasia Surga sebelum tahun baru. Oleh karena itu, dia tidak ingin menyia-nyiakan bahkan 1 hari dari 9 benua langkah. Melihat King Sui begitu ngotot, Diwu Xixia berhenti bersikeras dan menyuruh mereka berhati-hati dalam perjalanan. Setelah dia mengucapkan selamat tinggal, King Sui menggunakan 9 langkah benua secara langsung, maju 20 kali berturut-turut saat dia membawa Di Chen. Meskipun Di Chen tidak tahu seberapa jauh mereka telah melakukan perjalanan setiap kali, dia tahu bahwa itu sangat jauh. Dia memandang King Sui dengan heran. Di masa depan, aku akan membawamu berkeliling dengan 9 langkah benua. Ada tempat yang bisa langsung kita kunjungi. Kita bisa tinggal lebih lama di tempat-tempat indah, tetapi ada juga tempat-tempat yang harus kita lewati. Peningkatan 9 langkah benua kali ini berada di luar perkiraan. Setelah dia menggunakan 9 langkah benua 20 kali berturut-turut, King Sui memanggil burung api miliknya. Warna burung hitam, yang sama dengan giok hitam, memancarkan keindahan menakjubkan yang berbeda. Ketika Di Chen melihat burung api, dia jelas terkejut. Kau punya binatang iblis tipe luan lainnya. Ini burung api itu. Aku juga tidak menyangka dia akan menjadi seperti ini. Mengapa tidak membiarkannya cocok dengan blue luan Anda? King Sui meraih tangan Di Chen dan melompat. Seriuslah, hentikan pembicaraanmu yang mulus. Di Chen sudah terbiasa dengan godaan pria ini, dan dialah satu-satunya yang berani menggodanya seperti ini. Namun, dia menyukai ini. Ada orang yang berusaha keras untuk tampil sebaik mungkin di hadapannya, tetapi kemudian mengambil kesempatan untuk menatapnya. Tidak apa-apa jika dia tidak menyadarinya, tetapi jika dia melakukannya, itu akan terasa sangat tidak menyenangkan. Apakah lidahku benar-benar selembut itu? King Sui tersenyum dan mendekatkan wajahnya. Di Chen tersipu. Dia tidak punya cara untuk berurusan dengan King Sui. Pria ini tahu batasannya dengan baik dan cara terbaik untuk menghadapinya adalah dengan mengubah topik. Kemana saya harus pergi setelah meninggalkan sekte teratai?
Jika kau meninggalkan sekte teratai, aku ingin kau pergi ke Akademi Rahasia Surga. Di masa depan, kendali atas Akademi Rahasia Surga akan ada di tangan kalian. Ucap King Sui setelah memikirkannya. Di Chen memandang King Sui, bingung. Putri tertua dinasti Yu Agung juga ada di Akademi Rahasia Surga. Saya awalnya berencana untuk membiarkan dia menguasai Akademi Rahasia Surga. Akan lebih baik jika kamu bisa melakukan pekerjaan itu karena aku akan merasa lebih percaya diri saat itu. King Sui berkata dengan cepat. Dia belum memberitahu Di Chen tentang masalah dengan putri tertua sebelumnya. Itu bukan karena dia berusaha menyembunyikan apapun, karena tidak mungkin dia bisa menyembunyikan sesuatu. Oh, sepertinya ini adalah belahan jiwa lain dari Tuan Muda King kita. Ucap Di Chen tersenyum. Belum ada yang terjadi di antara kita. King Sui berkata saat dia tampak sedikit bersalah. Kamu mengambil hal-hal lain dengan sangat cepat, tapi sayang kamu masih tidak tahu bagaimana cara berbohong. Di Chen berkata dengan senang hati. Masih belum ada yang terjadi di antara kami. Apakah kamu tidak marah? Ucap King Sui, sedikit canggung. Sejak awal ketika saya bertemu Anda, saya tahu bahwa Anda tidak akan hanya memiliki satu wanita. Apa bedanya dengan yang lebih sedikit? Ucap Di Chen, santai. King Sui tidak pernah tahu pikiran sebenarnya Di Chen dan dia memeluknya dengan lembut. Memiliki Anda sudah merupakan berkah besar bagi saya, tapi saya hanya seorang bintang. Kalian semua sangat luar biasa dan saya tidak tega melepaskan salah satu dari kalian. Apakah kamu bodoh? Siapa yang memintamu untuk melepaskan? Jika Anda adalah orang yang menyukai yang baru dan membuang yang lama, dan merupakan orang yang tidak berperasaan, siapa yang bersedia untuk tinggal bersama Anda? Inilah hidup, Anda tidak harus merasa seperti ini. Saya sangat bahagia sekarang. Ucap Di Chen menyentuh wajah King Sui. Wajah cantiknya yang bisa menyebabkan kehancuran negara dan kota sekarang penuh dengan kelembutan dan cinta. Saya pernah bermimpi tentang dunia lain. Di dunia itu, setiap pria hanya bisa menikah dengan satu wanita. Mereka tidak diperbolehkan memiliki dua istri. Jika seseorang ingin memiliki dua wanita, dia harus melakukannya secara diam-diam dan hanya satu dari wanita itu yang dapat diberi status resmi. Saya pernah bermimpi bahwa saya memiliki kehidupan yang sangat buruk di sana, tidak memiliki seorang wanita lajang dengan saya, dan tidak ada yang menyukai saya. King Sui memandang Di Chen dan perlahan mengatakan beberapa hal. Dia tidak akan memberitahu siapapun rahasianya sendiri. Rahasia ini hanya bisa dibiarkan membusuk di tubuhnya. Selama manusia tidak bisa memasuki alam Valet Jade Immortal, King Sui juga akan merahasiakannya selamanya. Dia tidak tahu apakah mungkin bagi orang untuk tinggal di alam Valet Jade Immortal miliknya, tetapi dia merasa kemungkinan itu tidak akan tinggi. Namun, itu tidak sepenuhnya mustahil. Di dunia kultivator, ketika seseorang mencapai alam dewa semu, orang tersebut akan menjadi seperti dewa yang ada di bumi. Orang-orang itu seharusnya membawa banyak barang berharga. Namun, King Sui masih merasa tidak banyak yang bisa dibandingkan dengan alam Valet Jade Immortal. Itu impianmu, mimpi berlawanan langsung dengan kenyataan. Sepertinya Anda sangat takut kehilangan kami. Jika tidak, Anda tidak akan bermimpi seperti ini. Kamu adalah bayiku. Dalam kehidupan ini, kehidupan selanjutnya, dan kehidupan setelahnya, kamu akan tetap menjadi milikku. King Sui berkata dengan dominasi. Pria serakah. Di Chen tersenyum sebagai jawaban. Oh, benar, mengapa kamu tidak membiarkan Sister Ruyan pergi ke Akademi Rahasia Surga? Di Chen tahu bahwa Yu Ruyan telah datang. Dia ada di Gunung Putuo. Karena kamu memiliki belahan jiwa di Akademi Rahasia Surga, bukankah lebih baik dia berada di Akademi Rahasia Surga? Di Chen memandang King Sui dan bertanya. Ruyan dan anggota Gunung Putuo dekat sebagai saudara perempuan dan karenanya dia memilih untuk tinggal di Gunung Putuo. Apalagi saat itu, saya belum pergi ke Akademi Rahasia Surga. King Sui merasa sedikit bersalah juga ketika dia menyebutkan Gunung Putuo,
tetapi itu masih baik-baik saja karena tidak ada apa-apa antara dia dan Tan Tai Xuan. Tanpa disadari, hari sudah menjadi gelap. Ayo turun untuk istirahat dan lanjutkan perjalanan besok pagi. Saat dia mendengar kata-kata King Sui, ekspresi Di Chen tampak sedikit tidak wajar tetapi dia masih mengangguk. Ini adalah hamparan tanah terpencil yang tak terbatas, ruang kosong di antara dinasti, dan seseorang tidak akan bisa melihat akhirnya. Namun sayang, tanahnya sangat tandus dan bahkan tanahnya seperti bebatuan, bahkan tidak ada batang rumput pun. Anda tersipu. Apakah Anda sedang memikirkan beberapa hal yang tidak sehat? Tangan King Sui meraih pakaiannya dengan pengalaman luar biasa. Dasar bajingan kecil. Keadaan mental tenang saya telah sepenuhnya dihancurkan oleh Anda, ucap Di Chen, sedih. Namun, dia tidak menghentikannya dan membiarkan tangannya meraih kebalik pakaiannya saat dia merasakan perasaan dari tangannya yang sepertinya memiliki daya tarik iblis. Manusia yang hidup dibimbing oleh 7 emosi dan 6 keinginan mereka. Inilah perbedaan antara manusia dan binatang iblis. Membasmi emosi dan keinginan seseorang berbahaya dalam jangka panjang dan pada akhirnya seseorang akan menjadi seperti binatang iblis tanpa emosi, seperti mayat berjalan. Berkultivasi tidak berarti bahwa seseorang harus bebas dari emosi dan keinginan, tetapi hanya saja seseorang harus dapat mengendalikan emosi dan keinginannya sendiri, membiarkan diri mereka menjadi orang yang membimbing emosi dan keinginan mereka. King Sui memandangi Di Chen yang sangat menawan dan berkata dengan serius, "Saya tahu ini. Anda tidak diizinkan untuk menurunkan tangan Anda lebih jauh," ucap Di Chen sedikit terengah-engah. "Biarkan aku menyentuhnya sedikit. Aku berjanji untuk tidak memasukkan tanganku." King Sui berkata dengan lembut di samping telinganya dan kemudian menjilat pipinya yang indah dan pergi berkeliling. "Jika kamu menjulurkan lidah, aku akan memotongnya untukmu." Di Chen gemetar tak terkendali. Lidah King Sui membuatnya merasa sangat geli. "Lidah saya memiliki kegunaan lain. Tampaknya, Anda akan memiliki satu pengalaman lebih sedikit. Mati." Di Chen mendorong King Sui, malu. Wajahnya benar-benar memerah. Hari itu, King Sui mencium seluruh tubuhnya tetapi dia berhasil memblokir bagian yang paling penting. Dia tahu apa yang dia maksud. Kata-kata itu membuatnya merasa sangat cemas dan jantungnya berdegup kencang. Dia merasa bahwa dia telah dirusak. King Sui tahu bahwa mungkin akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membuat Dewi ini melepaskan dirinya. Itu merupakan peningkatan yang luar biasa untuk menjalani apa yang telah mereka lakukan hari ini. Seseorang harus makan dengan sangat lambat, sesuap demi sesuap. King Sui mendirikan tenda untuk Di Chen dan ingin masuk tetapi ditutup olehnya. Dia tanpa malu-malu menggigitnya dengan lembut sebelum dia kembali ke tendanya. Di alam Valet Jade Immortal, itu hanya kultivasi demi kultivasi untuknya. Dengan 2 binatang obat spiritual, babi pemburu harta karun dan kaisar langit ratu lebah, tanaman di alam Valet Jade Immortal tumbuh dengan kecepatan yang beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Yang paling penting adalah efek pengobatannya. Saat ini, King Sui tidak lagi harus begitu kaku dalam mengejar tahun-tahun mereka. Selama efeknya ada, bahkan yang hanya 10 atau 100 tahun akan berhasil. Sangat disayangkan bahwa tingkat binatang obat spiritual masih cukup rendah. Dia telah mengumpulkan cukup banyak musim semi kehidupan. Sumur kecil itu sudah terisi hingga kedalaman telapak tangan seseorang. Namun, alasnya seperti dalam bentuk kerucut dan karenanya, jumlahnya tidak banyak tetapi juga tidak terlalu sedikit. Benda ini terlalu berharga. Penanaman. Saat ini, King Sui memiliki hal-hal tambahan yang perlu dia kembangkan. Dia perlu meredam gunung 9 benua dan pedang biduk. Kali ini, King Sui membantu Di Chen untuk memperbaiki senjatanya. Namun, sayang sekali dia tidak seberuntung itu kali ini. Itu tidak menjadi kelas legendaris atau senjata spiritual. Namun peningkatan kehebatannya tetap membuat Di Chen sangat puas dengannya. 2 hari sebelum tahun baru, King Sui dan Di Chen tiba di Akademi Rahasia Surga. Saat dia melihat ke gedung-gedung yang menjulang tinggi,
King Sui menyadari bahwa semuanya di sini sepertinya terasa sedikit familiar. Mungkin karena saat ini ada orang yang dia kenal di sini. King Sui membawa Di Chen kembali ke rumahnya sendiri. Ketika dia sampai di depan pintu, dia melihat putri tertua di sana. Ketika yang terakhir melihat Di Chen, kedua wanita itu saling menilai. "Selamat atas keberhasilan mencapai tujuan Anda." Putri tertua tersenyum dan berkata kepada King Sui, "Halo, saya Yusuno. Dia telah membawa Anda berkali-kali dan telah mencoba untuk mendapatkan berita tentang Anda di sekitar dinasti Yu Agung. Hanya kecantikan sepertimu yang akan begitu tak terlupakan baginya." Putri tertua tersenyum dan menyapa Di Chen. "Halo, saya Di Chen." Dia bilang, "Kau belahan jiwanya. Berhenti memujiku. Anda juga akan memuji diri sendiri saat melakukannya, karena Anda sama sekali tidak kalah dengan saya," ucap Di Chen naik untuk meraih tangan Yusuno. "Aku pernah bertemu denganmu sekali di dinasti kekuatan ilahi 3 tahun lalu. Anda memberi saya perasaan yang sangat akrab, seolah-olah kita sudah lama saling kenal. Saya juga memiliki perasaan yang sama. Mengapa kita tidak memanggil satu sama lain sebagai saudari perempuan?" Ucap Di Chen tahu bahwa wanita ini juga akan menjadi bagian dari kehidupan King Sui di masa depan dan memutuskan untuk membantunya. "Saya tidak bisa meminta yang lebih baik." Kadang-kadang, King Sui merasa bahwa pikiran seorang wanita tidak terduga. Namun, dia sangat senang melihat pemandangan ini. Dia agak tahu bahwa Di Chen melakukannya untuknya, dan putri tertua juga bisa melakukan hal yang sama. Dalam waktu singkat, King Sa, Yan Jinyu, dan putri ketujuh datang. "Ayah." Ketika King Sa melihat King Sui, dia berlari dengan gembira dan memeluknya. Ketika Di Chen melihat King Sa, dia juga terkejut. Di Chen tahu bahwa King Yon adalah putri tertua King Sui, tetapi bahkan dia tidak setua ini. Yan Jinyu dan putri ketujuh sama-sama memandangi kecantikan yang tak tertandingi yang sama sekali tidak kalah dengan putri tertua. Mereka kemudian melihat King Sui dan berpikir bahwa pria ini benar-benar diberkati dengan wanita. "Ayo nak, biarkan aku memperkenalkanmu. Ini istriku Di Chen." "Di Chen, dia adalah putri angkatku. Kamu bisa memanggilnya King Sa." Ucap King Sui tersenyum dan meraih tangan King Sa saat dia membawanya ke arah Di Chen. "Halo Nyonya," ucap King Sa tersenyum dan berkata kepada Di Chen. Senyum King Sa sangat jarang. Kecuali jika seseorang memiliki hubungan yang sangat baik dengan King Sui, akan sangat sulit untuk melihatnya. Di Chen meraih tangan King Sa dan berkata sambil tersenyum, "Halo, Saer. Di masa depan, perlakukan aku sebagai salah satu dari kalian. Jika ada sesuatu yang menurutmu tidak nyaman untuk dikatakan pada ayahmu, katakan saja padaku. Nyonya adalah yang terbaik." Sangat jarang melihat King Sa dalam suasana hati yang baik. "Nyonya sangat cantik, harapan ayah sangat tinggi," King Sa bergumam dan berkata. Namun, semua orang di sekitar bisa mendengarnya. "Baiklah, ayo masuk. Hari ini dianggap sebagai reuni kecil. Kalian istirahat saja, aku akan memasak," ucap King Sui menyuruh mereka semua masuk. Luar biasa, luar biasa. Anda harus memasak lebih banyak hari ini. Sudah lama kita tidak makan masakanmu." "Baiklah," jawab King Sui tersenyum. Sangat cepat King Sui menyelesaikan masakannya. Di Chen awalnya ingin membantunya tetapi ditolak. Dia menyuruhnya untuk mengobrol dengan mereka. Pekerjaan kecil ini masih dianggap cukup mudah baginya. Setelah beberapa pertukaran sopan dan mengobrol, King Sui sudah cukup makan dan dia meletakkan mangkuk dan sumpitnya. Para wanita sudah selesai makan. Dia bertanya, "Bagaimana kabar Akademi Rahasia Surga akhir-akhir ini?" "Sepertinya tidak ada perubahan apapun pada tampilan, tapi di dalam masih ada beberapa perubahan," ucap putri tertua tersenyum. "Oh, perubahan apa yang ada?" tanya King Sui juga sangat penasaran. The Saint Child Band telah kehilangan banyak pengaruh, sementara Sekte Tuan tampaknya masih dikelola oleh Tian Jianxian. Namun di luar, itu dikelola oleh Tian Jiange, ucap putri tertua memandang King Sui.
King Sui memikirkan bagaimana dia dikelilingi oleh orang-orang ketika dia pergi. Di antara orang-orang itu, ada ahli dari klan ini. Mereka ingin menyingkirkannya, tetapi tidak menyangka bahwa merekalah yang akan kehilangan nyawa mereka. Dia bertanya-tanya apa reaksi klan-klan ini begitu mereka tahu bahwa dia kembali. Bagaimana beranda angin semilir? King Sui memandang putri tertua dan bertanya. Beranda angin Brising jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun hanya ada sekitar 3.000 orang, mereka adalah orang-orang yang relatif lebih menonjol dan memiliki potensi. Mereka juga orang yang bisa diandalkan. Saat menyebutkan beranda angin-angin, putri tertua terdengar cukup puas. Lumayan. Kultivasi Anda telah meningkat dengan sangat cepat juga. Jika Chener tidak ingin tinggal di sekte teratai, bagaimana menurutmu tentang membuatnya datang dan membantumu? Ucap King Sui tersenyum. Dasar bajingan, apa yang ingin kamu katakan? Jika Sister Chen ingin datang, saya lebih suka memberinya beranda angin-angin. Ucap putri tertua menatap King Sui dengan tatapan rumit. Bajingan kecil, tidak ada lagi yang bisa kamu lakukan di sini. Jika saya benar-benar datang ke sini, saya akan membicarakannya dengan Sunu. Ucap Di Chen meraih tangan putri tertua dan berkata kepada King Sui. King Sui tersenyum dan masing-masing memegang salah satu tangan Di Chen dan putri tertua. Baiklah, mari kita bicarakan dengan baik. Anggota keluarga harus berpikiran lebih luas satu sama lain, ucap King Sui tersenyum. King Sui, Anda harus ingat apa yang saya katakan di masa lalu. Mari kita bicarakan hal lain, ucap putri tertua dengan nada kasualnya. Pada saat inilah King Sui menyadari bahwa hubungan antara dirinya dan putri tertua telah kembali seperti di masa lalu. Ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Hati wanita benar-benar berubah sangat cepat. Apakah dia cemburu atau kepercayaan? King Sui merasa bahwa putri tertua telah salah paham tentang apa yang dia maksud. Dia pasti merasa bahwa alasan dia membawa Di Chen adalah karena dia tidak mempercayainya. Saat dia memikirkan ini, dia menepuk dahinya sendiri. Dia benar-benar idiot. Jika dia berada di posisinya, dia mungkin akan merasakan hal yang sama. Maaf, saya tidak punya niat itu, ucap King Sui. King Sa, Yan Jingyu dan putri ketujuh telah pergi. King Sui mengambil tangan Di Chen dan putri tertua dan mereka duduk di kursi. Putri tertua sekarang tahu bahwa King Sui juga tidak memiliki niat itu. Namun, dia tidak tahu mengapa dia merasa sangat sedih sebelumnya dan hatinya tenggelam begitu saja. Dia juga menyadari bahwa tanpa disadari, gambar King Sui di hatinya menjadi sangat jelas. Tidak perlu meminta maaf, akulah yang berpikiran sempit, ucap putri tertua menghela nafas. Dia juga tidak tahu mengapa dia menghela nafas, tetapi itu membuat King Sui merasa sedikit buruk untuk putri tertua. Kamu tidak berpikiran sempit, saya hanya berharap Anda tidak memiliki pemikiran seperti itu. Saya tidak meningkatkan pengamanan saya terhadap Anda. Demi kamu, aku juga akan rela bertarung dengan siapapun, meskipun itu mempertaruhkan nyawaku. Meskipun tidak layak mati demi keberanian demi wanita, aku bersedia melakukan ini untuk kalian. Aku tidak ingin melihat kalian merasa sedih. King Sui berkata dengan serius sementara tangannya menggenggam erat tangan mereka. Hentikan itu. Kenapa kamu mengatakan semua hal sial itu? Ucap putri tertua akhirnya melepaskan sebagian dari emosi ini. Di Chen duduk di samping dan menatap King Sui saat dia tersenyum, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Namun, hatinya sangat dekat dengan King Sui. Dia benar-benar bajingan. King Sui memang merasa sedikit malu untuk mengatakan hal-hal seperti itu di depan mereka berdua. Untungnya, itu tidak lembek seperti yang dia kira. Mereka mengatakan bahwa kebiasaan itu sangat menakutkan. Dalam kehidupan sebelumnya, dia tidak akan pernah mengatakan hal seperti ini. Ini juga menunjukkan kepercayaan diri atau jenis pelatihan. Banyak orang tahu bahwa hal manis hanyalah kebohongan, tetapi mereka semua bersedia mendengarkan.
Wanita adalah makhluk emosional dan pria yang hebat dengan kata-kata manis akan bisa menguasai mereka sepenuhnya. Bukan karena kata-kata King Sui sebelumnya semuanya bohong. Hanya saja terkadang, masih sangat penting untuk mengatakan sesuatu. Bagaimanapun, pemahaman satu sama lain akan dibatasi hanya dengan mengandalkan tebakan dan observasi. Oleh karena itu, perkataan dan tindakan masih diperlukan untuk mengungkapkan sesuatu. Dua wanita cantik di setiap sisinya memiliki kelebihannya masing-masing. Salah satunya memancarkan aura surgawi, seolah-olah dia bukan bagian dari dunia moral, sementara yang lain memiliki aura bermartabat yang luar biasa. Tidak banyak orang yang bisa memiliki kecantikan di setiap lengannya. Setiap kali dia berada dalam situasi seperti itu, King Sui merasa itu tidak realistis. Meskipun ada banyak tipe orang yang berbeda, memilikinya sudah merupakan hasil dari akumulasi karma besar. Kedua wanita di sebelahnya sama-sama cantik yang sulit didapat bahkan dalam 100 tahun. Dulu, dia masih khawatir tidak bisa menemukan jodoh. Bagaimanapun, ketika dia masih muda, dia adalah orang yang tidak berguna. Jika dia terus menjadi orang yang tidak berguna, akan sangat sulit baginya untuk menemukan pasangan di dunia ini di mana orang-orang memuja seni bela diri. Setelah dia terbangun dengan warisan kuno, segalanya mulai berubah. Melihat ke belakang, rasanya sedikit tidak bisa dipercaya. Kalau begitu kau sudah memaafkanku, ucap King Sui tersenyum dan menatap putri tertua. Aku sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Apa bedanya jika aku memaafkanmu atau tidak? Ucap putri tertua tersenyum. King Sui menjabat tangannya dan juga berkedip polos saat dia melihat putri tertua dengan tatapan yang hanya dia yang mengerti. Tidak butuh waktu lama bagi putri tertua untuk merasa tidak nyaman dan menundukkan kepalanya. Cener tahu tentangmu juga, dan kamu hanya bisa menjadi wanitaku dalam hidup ini. Rasanya sangat buruk melihatmu dalam pelukan pria lain. King Sui tersenyum dan meraih tangan para wanita dengan erat. Jangan khawatir, bahkan jika aku tidak pergi ke pelukanmu, aku tidak akan pergi ke pelukan pria lain. Apakah sifat posesif pria begitu kuat? Putri tertua bertanya. Ini bukan masalah kepemilikan. Ini seolah-olah seseorang menyerang saya dan ingin memotong lenganku. Apakah Anda pikir saya akan bersedia menerima ini? Ucap King Sui. Jika putri tertua menjadi milik pria lain, lengannya seolah-olah dipotong. Apakah dia harus dibesar-besarkan? Namun, melihat ekspresi tampan dan seriusnya, dia tidak mengatakan apapun. Kalian berdua bisa terus mengobrol. Aku akan melakukan perjalanan ke halaman rahasia surga. King Sui berkata kepada Di Chen dan putri tertua. Kedua wanita itu mengangguk. Itu bukan apa-apa karena mereka rukun. Bagaimanapun, baik Di Chen atau putri tertua tidak menyadari berapa banyak wanita yang dimiliki King Sui, tetapi mereka tahu bahwa jumlahnya tidak kecil. Oleh karena itu, saat mereka memikirkan hal ini, kedua wanita itu saling memandang dengan perasaan sedikit tidak berdaya. Bukannya mereka tidak memikirkan situasi seperti itu sebelumnya, tetapi mereka tidak menyangka akan seperti ini. King Sui memasuki halaman rahasia surga secara langsung. Orang tua berjubah naga emas dan orang tua berjubah ungu singa sepertinya selalu begitu bebas saat mereka minum teh dan bermain catur. Setelah mereka melihat King Sui, mereka menyapanya dengan gembira dan menyuruhnya pergi. Orang-orang tua itu menyimpan perangkat catur dan menuangkan teh untuk King Sui. Mereka masih merebus teh di atas meja. Tuan-tuan, mari kita merebus teh saya dan lihat bagaimana rasanya, oke? King Sui mengeluarkan teh dan air dari alam Valet Jade Immortal. Meskipun ada danau di alam Valet Jade Immortal, ada sumur kecil di tengah alam. Air di sana lebih jernih, seperti mata air dari pegunungan. Ketika dia menyadarinya, dia selalu minum air dari sana. Sumur ini telah muncul ketika alam Valet Jade Immortal ditingkatkan. Ini harus menjadi mata danau. Itu pasti mata danau dari kolam yang telah diubah menjadi danau. Meskipun King Sui tidak pandai membuat teh,
keuntungannya adalah hal-hal yang dia gunakan semuanya sangat bagus. Oleh karena itu, segera, kedua lelaki tua itu bisa merasakan ki spiritual di dalam teh. Saat mereka meminumnya, mereka dipenuhi dengan pujian. King Sui benar-benar bukan ahli dalam apresiasi teh, tetapi dia setidaknya bisa mengetahui apakah teh itu enak atau tidak. Kedua lelaki tua itu sudah lama menguasai seni teh. Bagaimanapun, mereka telah minum teh selama beberapa ratus tahun. Sulit bagi mereka untuk tidak menjadi ahli di bidang ini. Gadis itu mengeluarkan aura salah satu dari sekte teratai. Pria tua berjubah naga emas itu memandang King Sui dan berkata sambil tersenyum. Ya, dia adalah Holy Maiden Sekte Lotus dan juga istriku. Setelah tahun baru, saya akan membawanya ke sekte teratai dan berbicara dengan penguasa sekte mereka. Peraturan konyol apa yang mereka miliki? Untuk berpikir bahwa mereka tidak mengizinkan murid-murid mereka untuk menikah. Mereka sangat kejam. Haha, wanita tua gila itu pasti akan bertengkar denganmu. Orang tua berjubah naga emas itu tertegun sejenak sebelum dia tertawa dan berkata, "Oh, apa Anda tahu penguasa sekte Lotus?" Tentu saja, wanita tua itu telah ditipu perasaannya ketika dia masih muda, tapi pria itu juga telah tercabik-cabik. Hanya saja setelah kejadian itu, wanita tua gila itu tidak lagi mempercayai pria. King Sui tercengang. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar membuat tebakan yang benar, bahwa penguasa sekte sebenarnya adalah wanita yang telah disakiti oleh seorang pria sebelumnya. Dia bahkan melanjutkan untuk menyalahkan rasa sakit yang dia rasakan pada pria dan menjadikannya tradisi untuk sekte teratai. Dia hanya tidak yakin apakah dia telah bergabung dengan sekte teratai sebelum atau setelah dia terluka. King Sui tersenyum dan menatap kedua pria tua itu. Seberapa kuat penguasa sekte Lotus? Karena kedua lelaki tua itu mengatakan bahwa kemungkinan tuan sekte akan bertarung dengannya, dia berharap setidaknya memiliki perkiraan kemampuannya. Dengan cara ini, dia tidak akan terkejut ketika saatnya tiba. Dia bukan yang terkuat di sekte Lotus, tapi salah satu dari sedikit yang terkuat dengan kekuatan sekitar 6.000 matahari atau lebih. Pria tua berjubah naga emas itu memandang King Sui dan berkata sambil tersenyum, "Oh, jika hanya sedikit ini, maka semuanya akan menjadi sederhana." King Sui menjawab sambil tersenyum. Kedua lelaki tua itu ternyata sangat tercengang. Kekuatan King Sui tidak terduga, tetapi mereka tahu bahwa dia tidak membual. Baginya untuk dapat menerapkan kurungan spiritual pada seorang kultivator dengan kekuatan 2000 matahari. Ini cukup untuk berbicara cerita. Sekte Lotus masih memiliki pengadilan penatua Saint Lotus dengan satu atau dua monster tua yang kekuatannya harus sekitar 7.000 hingga 8.000 matahari. Mereka umumnya tidak akan muncul kecuali Sekte Lotus menghadapi ancaman hidup dan mati. Orang tua itu mengingatkan. King Sui tidak merasa aneh bahwa orang tua itu tahu tentang ini. Dugaannya adalah bahwa Sekte Lotus juga tahu tentang situasi di Akademi Rahasia Surga. "Terima kasih, tuan-tuan karena telah memberitahuku ini." Orang tua itu melambaikan tangannya. "Tidak perlu berdiri dalam upacara dengan kami. Kami satu keluarga. Kami tahu bahwa di masa depan, pencapaian Anda akan melampaui Akademi Rahasia Surga, tetapi kami masih berharap Anda dapat membawa Akademi Rahasia Surga ke tingkat yang lebih tinggi. Tuan, yakinlah, jika itu benar-benar seperti yang Anda katakan, saya dapat menjamin bahwa reputasi Akademi Rahasia Surga akan tersebar sangat jauh, bahkan sejauh 9 benua mengetahui keberadaan Akademi Rahasia Surga." King Sui berkata dengan serius, "Baiklah, bakat Sunu sama sekali tidak lebih lemah dari Fu Yantian dan yang lainnya. Kami juga tidak akan banyak bicara. Jika Sunu mampu mengambil tanggung jawab yang besar, kami berdua bersedia mundur untuk bergabung dengan grup penatua tertinggi." Ucap orang tua berjubah naga emas itu tersenyum. "Tidak perlu terburu-buru. Tidak peduli apakah Sunu akan mengambil alih Akademi Rahasia Surga, saya akan tetap melakukan yang terbaik." Kedua lelaki tua itu sama-sama memiliki pengalaman hebat dan tahu apa yang harus mereka lakukan.
Akademi Rahasia Surga hanya akan dibawa ke tingkat yang lebih tinggi jika berada di tangan Yusunu. Itu karena jika penilaian mereka tidak salah, King Sui dan Yusunu pasti akan menjadi suami dan istri di masa depan. Tuan, saya ingin tahu apakah itu akan berhasil untuk menyatukan seluruh benua barat. Ucap King Sui telah mengalami konflik dalam masalah ini. Apakah dia perlu melakukan tindakan seperti itu? Itu mungkin, tentu saja. Jika Anda ingin bertahan di 3 benua lainnya dan melawan orang-orang itu, sangatlah penting untuk menyatukan benua barat. Ini bahkan poin yang sangat penting. Orang tua berjubah naga emas memikirkannya sangat lama sebelum dia berkata. Setelah dia mendengar apa yang orang tua itu katakan, King Sui terdiam, pikirannya menderu-deru di kepalanya dengan sangat cepat. Jika dia ingin menyatukan seluruh benua kerbau barat, pertama-tama dia harus menyatukan separuh benua kerbau barat ini, termasuk Akademi Rahasia Surga, Gunung Putuo Laut Selatan, Sekte Teratai, Dinasti Kekuatan Ilahi, dan Dinasti Kelas 4 lainnya. Akademi Rahasia Surga sederhana dan dapat dicapai dengan sangat cepat. Tapi bagaimana dengan Gunung Putuo Laut Selatan? Tantai Xuan dan Yuruyan keduanya ada di sana dan Tantai Xuan bahkan adalah kepala murid senior. Bagaimana jika dia yang mewarisi Gunung Putuo? Sekte Lotus tampaknya tidak mudah untuk ditangani juga. Haruskah dia meninggalkan Di Chen di sana? Atau haruskah dia mendorong Di Wuzixia? Dan bagaimana dengan Dinasti Kekuatan Ilahi? Sepertinya dia hanya tahu Furong. King Sui memikirkannya dan merasa bahwa menyatukan benua barat tidak semudah yang dia kira. Bagaimanapun, kekuatannya masih belum absolut dan bahkan jika dia cukup kuat, apa yang akan dia lakukan tentang Gunung Putuo Laut Selatan? Tantai Xuan mungkin tidak akan menyetujui idenya. King Sui memikirkannya lama sekali dan memutuskan untuk terus melakukannya dan mengatasi masalah yang datang. Hal-hal pada akhirnya akan beres dengan sendirinya dan dia tidak perlu berpikir terlalu banyak. Dengan itu, King Sui juga tenang. Saat ini, hal terpenting adalah pengaruh di Akademi Rahasia Surga. Dia pertama-tama harus memutar semuanya di sini menjadi satu tali dan kedua lelaki tua ini pasti akan membantunya. Baik lelaki tua berjubah naga emas atau yang berjubah ungu singa tidak mengganggu King Sui. Mereka hanya menatapnya dalam diam. Dengan pengalaman bertahun-tahun, mereka bisa menebak secara kasar apa yang dia pikirkan. Setelah beberapa saat, King Sui mengangkat kepalanya dan menatap kedua pria tua itu. Baru beberapa saat yang lalu dia menyadari bahwa kedua lelaki tua itu sebenarnya tidak memiliki banyak umur tersisa. Jika tidak, mereka tidak akan mencari seseorang untuk mengambil alih Akademi Rahasia Surga secepat ini. Kedua lelaki tua itu belum mencapai batas umur mereka. Bagi para pembudidaya, itu bukan kasus bahwa mereka bisa hidup selama mereka memiliki umur. Misalnya, seorang Xiantian dikatakan memiliki umur 500 tahun, tetapi kebanyakan orang tidak akan bisa hidup sampai usia ini. Banyak pembudidaya memiliki luka tersembunyi yang mereka dapatkan selama proses kultivasi mereka. Beberapa dari luka ini tidak dapat disembuhkan sepenuhnya, dan dengan demikian banyak pembudidaya tidak akan mencapai setengah dari rentang hidup mereka. Ini adalah sesuatu yang sangat normal. Begitulah keadaan kedua pria tua ini. Mereka masih hidup sampai setengah dari masa hidup mereka, tapi sayang sekali ada kotoran dan luka tersembunyi di tubuh mereka yang telah terkumpul selama bertahun-tahun. Benda-benda ini akan meledak ketika mencapai fase tertentu. Setelah meledak, tidak ada cara untuk membantu mereka. Tentu saja, jika mereka bertemu dengan harta surgawi dan duniawi yang kuat yang dapat membersihkan kotoran tubuh mereka, jika digunakan dengan baik, hal-hal itu dapat memperpanjang umur mereka secara perlahan. King Sui tahu bahwa di masa depan, dia masih membutuhkan bantuan kedua lelaki tua ini. Putri tertua juga membutuhkan waktu sebelum dia bisa berdiri untuk memerintah. Karena itu, dia hanya bisa membantu kedua lelaki tua itu untuk meningkatkan umur mereka. Teh ini enak. Berpikir bahwa minum teh dapat meningkatkan umur seseorang. Orang tua berjubah naga emas berkata dengan kaget saat dia melihat ke arah King Sui.
Sebenarnya tidak sulit untuk meningkatkan umur seseorang. Sebenarnya alasan saya datang hari ini adalah agar saya dapat membantu kedua tuan untuk meningkatkan masa hidup Anda. Ucap King Sui tersenyum. King Sui membuatnya terdengar sangat mudah. Di dunia 9 benua, ketika seseorang berada di level pria tua dan untuk para pembudidaya yang berada di level martial saint atau lebih tinggi, terlalu sulit bagi mereka untuk meningkatkan masa hidup mereka. Itu bahkan tak ternilai harganya. Bagaimanapun, dengan membiarkan leluhur tua klan mereka hidup lebih lama, itu akan memberi klan lebih banyak waktu dan jaminan sementara mereka terus mengasuh generasi berikutnya. Untuk meningkatkan umur kita, jika aku tidak salah, kalian berdua sepertinya tidak memiliki banyak sisa umur. Ini juga pasti mengapa kalian berdua sangat ingin mencari seseorang untuk mengambil alih Akademi Rahasia Surga. King Sui berkata dengan tenang. Sai, sebelum kamu muncul, kita harus berinvestasi besar untuk mengasuh Fu Yantian. Kami berharap bisa hidup beberapa tahun lagi, tapi agak sulit untuk mengasuh Fu Yantian. Faktanya, meskipun itu Anda, kami juga merasa bahwa kami tidak punya cukup waktu. Meskipun Akademi Rahasia Surga tampak megah, itu mengganggu secara internal. Saat ini, orang tua sepertinya mengatakan ini dengan sangat santai. Mengapa tidak memberikannya kepada orang yang 1 atau 2 generasi sebelum Fu Yantian? King Sui bertanya, bingung. Ini masalah bakat mereka. Seorang pria muda berbakat seperti Anda jarang ditemukan, dan bahkan jika ada, sulit untuk mengetahui di mana orang itu. Meskipun murid-murid dari beberapa generasi sebelumnya sebelum Fu Yantian tidak buruk, mereka tidak bisa dibandingkan dengan sedikit dari generasi Fu Yantian. Orang tua itu berkata tanpa daya. King Sui memikirkannya dan setuju. Lagi pula, sebenarnya tidak banyak yang sekaliber Fu Yantian. Bahkan Tian Jianxian dan yang lainnya akan sedikit lebih rendah darinya. Ini juga mengapa Saint Child Band menjadi begitu berpengaruh. Topiknya sudah diangkat. Saya tidak berani meyakinkan banyak, tapi seharusnya tidak menjadi masalah bagi saya untuk meningkatkan umur kalian berdua sekitar 100 tahun. Kata-kata King Sui menyebabkan mereka berdua tercengang. 100 tahun. Keyakinan apa? Itu bukanlah kasus di mana semakin lama umur seseorang, semakin mudah untuk meningkatkannya. Rasanya seperti mencoba merebut lebih banyak kehidupan dari surga. Bahkan 3-5 tahun pun sangat sulit. Untuk 100 tahun, bagaimana mungkin? Setelah mengatakan itu, King Sui mengeluarkan 2 botol porselen dan menyerahkannya kepada 2 pria tua itu. Dia juga mengambil beberapa anggur bunga plum. Ketika kedua lelaki tua itu melihat musim semi kehidupan, wajah mereka berubah dan mereka memandang ke arah King Sui dengan tidak percaya. Namun, mereka tidak bertanya. Saya telah menemukan beberapa musim semi kehidupan secara tidak sengaja. Tidak banyak, jadi aku tidak bisa mengeluarkan lebih banyak untuk kalian berdua. Ucap King Sui tersenyum. Tidak mungkin ada banyak hal seperti itu. Kami sudah sangat puas bisa mendapatkan 1 tetes. King Sui, terima kasih. Tidak mungkin bagi kedua lelaki tua itu untuk tidak tersentuh. Mereka tahu tentang musim semi kehidupan dan bahkan jika itu ditemukan, jumlahnya tidak akan banyak. Itu datang dalam 1 tetes setiap tahun, dan setiap binatang iblis atau binatang buas akan dapat mengambilnya, bahkan burung dan cacing. Selain itu, musim semi kehidupan akan memancarkan ki spiritual yang kuat dan dengan demikian biasanya tidak akan ada setetes pun yang tersisa. Inilah mengapa musim semi kehidupan sangat berharga. Itu hanya dapat ditemukan di tempat yang memiliki tingkat ki spiritual surga dan bumi yang cukup. Tanpa persetujuan King Sui, binatang iblis di alam Valet Jade Immortal tidak akan berani mengambil musim semi kehidupan yang ada di sana sendirian. King Sui, benda ini sangat berharga. Jika digunakan pada kami orang tua, itu hanya akan menambah sedikit umur. Sedikit sia-sia. Orang tua berjubah naga emas memandang King Sui dengan ragu-ragu. Meskipun saya tidak memiliki banyak, saya memiliki beberapa puluh tetes. Ada cukup untuk kalian masing-masing untuk memilikinya.
ucap King Sui tersenyum. Mendengar King Sui mengatakan ini, kedua lelaki tua itu tidak lagi bersikeras tetapi tersenyum dan menerimanya. Mereka tidak bertanya-tanya apakah yang dikatakan King Sui adalah kebenaran. Tidak peduli berapa banyak yang dia miliki, dia memberikannya kepada mereka adalah menunjukkan ketulusannya. Lagi pula, pemuda ini tidak ada di sini untuk menanyakan apapun dari mereka. Ayo, coba anggur yang saya buat sendiri ini. Ini unik dan Anda tidak akan menemukannya di tempat lain. King Sui membuka tong anggur bunga plum. Anggur bunga plum tidak dapat secara langsung meningkatkan umur seseorang, tetapi dapat menambah umur kedua orang tua itu ketika mereka meminumnya karena dapat membersihkan beberapa kotoran di tubuh mereka. King Sui mengatakan bahwa dia akan meningkatkan masa hidup mereka setidaknya 100 tahun. Itu sebenarnya perkiraan konservatif. Jika efeknya ideal, itu bisa meningkat lebih banyak. Ini sangat harum. Anggur ini sepertinya berumur beberapa ribu tahun. Ini pertarungan yang bagus melawan anggur kelas Sein. Orang tua itu melihat kecairan bening itu dengan heran. Itu seperti nektar surgawi, aromanya kental namun ringan. Hanya menciumnya akan membuat seseorang merasa seolah-olah organ dalamnya mengalami perasaan sejuk. Heran, tong anggur ini bisa dikatakan sebagai harta yang tak ternilai harganya. King Sui menuangkan secangkir untuk masing-masing. Ayo, cobalah. Ini juga dapat meningkatkan sedikit masa hidup Anda. Kedua lelaki tua itu sekarang menemukan bahwa lelaki muda di depan mereka semakin asing bagi mereka. Itu karena King Sui mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya yang memiliki ini. Karena dia berani mengatakan sesuatu seperti ini, itu hanya bisa berarti satu hal. Anggur ini dibuat sendiri atau diwariskan oleh leluhurnya. Dia mengatakan bahwa ini adalah resep unik baginya. Menilai dari usia anggurnya, mustahil baginya untuk menjadi orang yang membuatnya. Namun, para lelaki tua itu memiliki perasaan aneh bahwa itu benar-benar dibuat olehnya. Sama seperti ini, deru dampak yang diberikan King Sui kepada kedua pria tua itu cukup besar. Setelah meminum satu botol anggur bunga plum, meski manfaatnya tidak instan, efeknya masih dianggap lumayan. Itu adalah sesuatu yang bisa dilihat dengan cukup mudah. Tidak kusangka aku masih bisa minum sesuatu seperti ini selagi aku masih hidup. Ini alkohol yang baik, begitulah seharusnya alkohol yang benar-benar baik. Sebagai penguasa sekte dari Akademi Rahasia Surga, dapat dikatakan bahwa dia telah mencicipi banyak alkohol yang baik. Bahkan alkohol yang telah ditinggalkan selama lebih dari 1000 tahun adalah sesuatu yang cukup sering dia rasakan. Tetapi untuk anggur bunga plum King Sui dengan usia lebih dari beberapa ribu tahun, ini adalah pertama kalinya dia mencicipinya. Selain itu, tidak hanya rasanya yang enak, tetapi juga memiliki efek yang baik. King Sui telah mengumpulkan banyak dari mereka di alam Valet Jade Immortal. Mayoritas bunga plum telah diseduh menjadi anggur bunga plum oleh King Sui. Karenanya, ada cukup banyak dari mereka yang bisa dia keluarkan sekarang. Dia memberi orang tua itu lebih dari 10 stoples sekaligus. Ada juga anggur Ner Hong dan sejumlah kecil anggur pengungkap mutiara. Sulit untuk menyeduh anggur pengungkap mutiara, karena tetesan pengungkap mutiara dikumpulkan dalam jumlah yang sangat kecil dari tanaman obat. Jumlahnya terlalu sedikit, bahkan setelah dia menambahkan beberapa mata air yang unik. Namun, ada juga skala untuk itu dan King Sui tidak boleh menambahkan terlalu banyak air. Oleh karena itu, dia hanya bisa membuat sedikit dari mereka untuk saat ini. King Sui tidak tahu bagaimana mengungkapkan apa yang dia inginkan. Makanya, ia menunjukkannya dengan melakukan tindakan praktis. Untuk pria seusia mereka, orang tua secara alami akan dapat melihat upaya King Sui. Selain itu, mereka juga sangat bersedia melakukannya dan masih akan membantunya bahkan jika King Sui tidak melakukan semua ini. Namun, mereka secara alami lebih bersedia membantunya sekarang juga. Orang tua, mulai sekarang, minumlah secangkir kecil setiap pagi. Seiring waktu berlalu, saya mungkin tidak menjamin Anda bahwa umur Anda akan diperpanjang secara signifikan,
tetapi 100 tahun tidak akan menjadi masalah. Kupikir kalian berdua, orang tua juga ingin melihat pencapaian Akademi Rahasia Surga. Kedua lelaki tua itu juga akan bisa mengetahui efeknya bahkan tanpa King Sui menjelaskannya. Hari ini, mereka minum cukup banyak. Mereka juga bisa merasakan efek dari anggur bunga plum, atau lebih tepatnya, koordinasinya dengan musim semi kehidupan. Efeknya dapat dianggap memberikan hasil yang cepat. Ini keinginan kami. Melihat Akademi Rahasia Surga berkembang adalah keinginan kami. Orang tua, bagaimana dengan Sekte Desolate? King Sui merasa sudah agak terlambat. Dia melanjutkan untuk bertanya pada orang tua itu. Sekte Desolate, itu sekte yang sangat ambisius. Sebenarnya, mereka selalu ingin menelan kita sebelum menelan seluruh benua barat. Orang tua itu menjawab King Sui setelah mempertimbangkan dengan cermat. Menelan seluruh benua kerbau barat. Mereka memiliki nafsu makan yang sangat besar, tetapi saya ingin tahu apakah mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya. King Sui tercengang. Mungkin saat ini belum. Namun, dua murid dengan bakat luar biasa muncul di dalam Sekte Desolate. Selain itu, mereka berhubungan langsung dengan orang-orang bermarga Lu. Mereka menunggu dengan tepat dua jenius untuk menjadi kuat terlebih dahulu sebelum mereka melaksanakan rencana mereka. Orang tua itu mengerutkan alisnya. Jelas, dia sangat prihatin dengan dua jenius itu. Apakah kedua orang itu benar-benar menakutkan? Tanya King Sui penasaran. Jika itu adalah seseorang yang bisa membuat lelaki tua dengan nama keluarga Sui itu menganggap penting, mereka pasti bukan jenius biasa. Mereka berdua penjinak binatang. Mereka memiliki fisik bernama Heart of Demonic Beast. Legenda mengatakan bahwa mereka telah menjinakkan cukup banyak binatang iblis dari daerah pegunungan Desolate. Selain itu, mereka juga memiliki kekuatan yang menakutkan. Mereka berusia sekitar 100 tahun, tetapi sekarang, mereka sudah memiliki kekuatan yang setara dengan 4000 matahari. Katakan padaku, apakah mereka menakutkan? Belum lagi saat ini, potensi terpendam tubuh mereka juga sepertinya masih berkembang. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.